Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan tanggal 17 ya, hari Senin itu tanggal 17 Juli 2023. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG kemarin Jumat ditutup surplus 0,87% dan close di area resistennya ya 6.860-an ini, pasti area resisten untuk IHSG secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat tanggal 14 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk aslinya lebih banyak yang masuk ya, jadi aslinya net buy. Untuk saham yang paling banyak dibeli asing kemarin Jumat itu ada saham Bank, BRI aslinya net buy 266,6 M, 8 M ya. Selain di saham Bank BRI aslinya juga masuk di saham Bank, Mandiri, Buka, SMKR, Bekas, Adaro. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng dan yang paling banyak dijual asing, untuk kemarin Jumat ada saham Bank BCA, Bank BNI, ASI, INKP, Akra, Info. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya lebih banyak yang masuk kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, dari tanggal 10 untuk aslinya, net buy ya lebih banyak masuk, paling banyak masuk di Bank BRI, BBCA, dan KLBF. Dan yang paling banyak didistribusi malah Bank BNI di dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya udah keluar 570,1 M ya, cuman, eee, secara keseluruhan sih net buy untuk aslinya dalam 1 minggu terakhir ini di saham di IHSG ya. Semoga saja untuk, minggu depan bisa breakout di atas 6.870 nih area resistennya, dan kalau masih naik terus untuk IHSG resisten selanjutnya ada di 6.960 yang mendekati level 7.000 lagi. Oke, itu untuk IHSG ya. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia hampir semuanya hijau, cuman, Nikkei aja nih yang ditutup minus tipis 0,09%. Sedangkan untuk Hang Seng, Shanghai Index, kemudian Singapura, IHSG ditutup hijau. Kemudian untuk indeks US-nya semalam di ya yang ditutup hijau Dow Jones aja ya, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq ditutup merah, turun tipis. Untuk besok Senin, kayaknya sih untuk IHSG mungkin akan berada di area sini. Kalau koreksi turun semoga aja nggak dalam-dalam banget ya. Oke, itu untuk IHSG perhatikan aja level ini 6.870 ini area resistennya bisa buka di atas itu, resisten selanjutnya ada di 6960-an. Jadi kalau menurut saya kayaknya sih, mungkin akan bentuk candle kecil dulu ya, akan konsolidasi dulu. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh. Untuk saham Gotoh kemarin ditutup naik ya, close di 113, sempat ke 114, cuman ya ini ditarik turun dikit. Secara teknikal untuk resisten terdekatnya ada di 115. Kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netbuy 7,2 M, jadi masuk cuman hitungannya kecil ini, nggak terlalu banyak, masih cenderung sepi untuk saham Gotoh. Untuk kemarin tanggal 14 aslinya netbuy 11,3 M dan hitungannya sih belum terlalu ramai ya, kalau lihat valuasi transaksinya belum gede banget dan frekuensinya 19.000 aja untuk saham Gotoh, belum terlalu ramai. Untuk Gotoh, kalau kita cek lebih detail lagi kemarin tanggal 14 secara keseluruhan yang netbuy paling banyak itu MG ya, dan yang jadi market maker utamanya MG, kemungkinan MG sini yang, naikin saham Gotoh kemarin Jumat. Untuk MG-nya AVGP-nya di 111, 111 berarti posisinya floating profit 2 poin di saham Gotoh. Semoga aja besok, dinaikin dulu ya untuk Gotoh oleh MG. Yang keluar ada BK yang keluar ini, asing sih, BK versi asing Nigel 31,4 M, kemudian aslinya yang masuk ada AK, ZB, TB. Untuk transaksinya Gotoh, eee, aslinya masuk dan lokalnya ada MG yang masuk lumayan banyak ya, AVGB-nya untuk MG di 111. Untuk besok Senin kalau menurut saya di awal market sih ada kemungkinan dibuka hijau dulu ya untuk saham Gotoh,
Tapi habis itu perlu hati-hati kalau MG-nya taking profit ada kemungkinan koreksi turun. Ya perhatikan saja level ini 115 semoga bisa breakout dan ada yang jaga harga di area sini. Kalau nggak ada yang jaga harga mending yang udah ambil posisi di bawah. Kalau mau taking profit sebagian ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk saham itu, kayaknya sih masih kemungkinan ya, kemungkinan besar sih bisa nyentuh ini lagi 125 semoga aja nggak lama-lama ya. Oke itu untuk saham foto, selanjutnya kita cek saham, TLKM. Untuk saham Telkom masih di area sini-sini aja, masih di area 3.940-an. Kemarin close di 3930 di area support-nya. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom, untuk Telkom kemarin Jumat aslinya masuk 17,2 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di tanggal 10 untuk saham Telkom aslinya netback 36 M, belum terlalu banyak LKM. Untuk Telkom kemarin Jumat secara keseluruhan sih lebih banyak yang keluar ya. Ini malah KZ ini distribusi 35,1 murni distribusi tidak melakukan pembelian sama sekali. Tapi KZ ini KZ versi lokal sih yang mendominasi. Ya, untuk KZ versi lokalnya net sell 26,5 M. Selain KZ untuk lokalnya yang jualan ada BB dan yang masuk untuk lokalnya CC, sedangkan untuk aslinya DYU yang masuk 46 M, kemudian ZB masuk 20,1 M, yang keluar untuk aslinya BK ya, BK versi asing netzel 31,7. Kalau lihat transaksinya sih kayaknya untuk minggu depan masih di area situ-situ aja. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham Telkom ini malah lebih banyak yang keluar sih. KZ, BK, AK ini broker-broker asing keluar yang tapi kalau dalam 1 minggu terakhir aslinya netgain. Nah ini yang keluar ini versi lokal sih. Ya, KZ-nya lokal, BK juga lokal keluar. Kalau dalam 1 minggu terakhir aslinya ini net 36 M di saham Telkom. Tapi untuk minggu depan mungkin kalau mau masuk jangan langsung banyak ya, mungkin akan konsolidasi dulu di area sini untuk beberapa hari ke depan. Oke itu untuk saham, Telkom selama masih di bawah 4.000 sih sebenarnya menarik buat invest, tapi ya kalau untuk trading, eee, nunggu lebih liquid lagi aja. Oke itu untuk saham Telkom, selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI kemarin naik 1% lebih ya, walaupun sempat turun cuman habis itu ditarik naik lagi close di 5.525. Jadi masih berada di, range konsolidasinya antara 5.400 sampai 5.600. Kalau masih naik target price-nya ya ini di 5.600 untuk saham Bank BRI. Kalau kita cek untuk transaksinya BBRI kemarin aslinya netback paling banyak dan dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya masih netback 432,4 M ya untuk kemarin Jumat netback 266,8 M. Kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BRI tanggal 14 kemarin ada YU yang masuk 215 dan YU versi asing masuk 220 ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk YU ini cenderung akumulasi di saham Bank BRI. Selain YU untuk aslinya yang masuk ada ZP, RX, KZGW, kemudian yang keluar untuk aslinya di saham Bank BRI kemarin Jumat ada AKBK. Ini aja yang paling banyak. Jadi untuk Bank BRI kemarin aslinya masih net lumayan banyak. Semoga aja besok minggu depan bisa ngejar 5.600. Perhatikan saya level ini kalau mau taking profit yang udah ambil di area 5.400 ya. Tapi kembali lagi disclaimer bisa breakout di atas itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi selama aslinya nggak banyak distribusi. Oke itu untuk saham Bank BRI ya, untuk Bank BRI. Di harga saat ini PBV-nya udah 3 kali, biasanya kan di bawah 3, 2 sekian. Di ya gimana ya, kalau mau entry
untuk trading nanggung, tapi kalau untuk invest ya, eee, juga nanggung ya, nunggu koreksi aja lebih dalam. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin kalau untuk swing ya, kalau ambil ya dekat-dekat support-nya 5.400. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri kemarin ditutup naik 0,93%. Di awal market itu open gap atas, turun, naik, turun dikit. Close-nya di 5.400 untuk saham Bank Mandiri. Secara teknikal untuk resistennya ada di 5.500, ya, di 5.500 untuk resisten Bank Mandiri. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat Bank Mandiri gimana? Bank Mandiri kemarin Jumat tanggal 14 aslinya masuk ini net buy 95,2 M. Lalu kita cek dalam 1 minggu terakhir net sell tapi. Jadi aslinya kadang masuk kadang keluar di saham Bank Mandiri. Lalu kita cek lebih detail lagi. Untuk kemarin Jumat ada ZB yang masuk 129, ya, 136 ya untuk ZB versi asing net buy 136 M, sedangkan ZB lokalnya jualan 6,4 M. Untuk transaksinya saham Bank Mandiri masih didominasi oleh asing ya yang transaksi gede. Yang masuk selain ZB ada RX, YUKZ. Untuk RX ini murni akumulasi, valuasinya 64,7 M dan net buy 64,7 M. Sedangkan untuk lokalnya lebih banyak yang keluar sih ya. Tapi ada juga yang masuk ini untuk lokalnya, yang masuk LG, versi lokal net buy 39,8 M. Untuk saham Bank Mandiri, lalu lihat historinya sih harga penutupan hari ini sama ya dengan harga pembukaan pas tanggal 4 Juli dan harga penutupan pas tanggal 26 April. Hitungannya ini plus di area resistance setelah historinya, lihat aja di awal market. Kalau langsung dibuka hijau semoga aja bisa ngejar 5.500, tapi kalau langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu. Untuk support terdekatnya ada di level 5.275 ya, area sini untuk harga supportnya, area support. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri yang belum punya posisi. Kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini sih sebenarnya nanggung, tapi kembali lagi nomor. Selanjutnya kita cek saham Bank BNI yang dalam 1 minggu terakhir ini didistribusi oleh asing dan harganya cenderung turun ya dalam beberapa hari terakhir. Untuk kemarin ditutup naik cuman tipis 0,28% kemarin Jumat. Untuk resistennya secara Fibonacci ada di 9.000 ya, di 9.000, 9.000 ya, area 9.000 lah area resisten untuk saham Bank BNI. Kalau lihat transaksinya sih aslinya terus keluar, perlu hati-hati untuk saham Bank BNI, misal belum bisa breakout ya. Untuk Bank BNI dalam 1 minggu terakhir ini aslinya udah keluar net sell 570 M untuk kemarin Jumat tanggal 14. Untuk aslinya net sell 37,4 M ya di saham Bank BNI. Lalu kita cek lebih detail lagi Bank BNI kemarin Jumat yang jualan paling banyak itu BKAG, ini broker asing. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir yang keluar paling banyak BK ya, BK terus keluar di saham Bank BNI. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk aslinya cenderung distribusi BK, KZ, ZB, AK, YU keluar ini jualan. Jadi untuk saham Bank BNI untuk minggu depan jangan buru-buru entry ya. Kalau langsung merah untuk supportnya ada di 8.700, 8.800 lah. Kalau mau entry mungkin di area sini namanya ya, dekat area support. Siapa tahu turun lagi ke area sini kan lumayan dapat harga lebih rendah lagi. Oke, itu untuk saham Bank BNI, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk besok agak, kayaknya kalau nggak konsultasi malah cenderung turun ya. Tunggu aja di area support-nya, kalau minat masuk untuk swing atau invest mungkin di saham Bank BNI. Tapi kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham PTBA yang kemarin Jumat ditutup naik 1% lebih, 1% lebih dikit, 1,09%.
tapi candlenya masih kecil, jadi masih belum terlalu ramai untuk saham PTBA. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA tanggal 14 Juli, aslinya net sell 1,6, aslinya keluar. Lalu dalam 1 minggu terakhir ini di saham PTBA, aslinya net B 4,8, jadi kadang masuk kadang keluar untuknya di saham PTBA. Untuk PTBA dalam 1 minggu terakhir ya, nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget. Untuk kemarin tanggal 14, kemarin Jumat, yang masuk paling banyak itu MG, kemudian yang keluar YUZB, yang keluar ini asing dan yang masuk MG versi lokal ya. MG versi lokal netp 11,8 M. Jadi untuk saham PTBA mungkin kalaupun naik kayaknya nggak tinggi-tinggi banget. Untuk resistennya secara histori ada di 2830, perhatikan saja level ini ya. Kalau misal masih naik dan buat teman-teman yang udah ambil di bawah mungkin udah floating profit walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya, soalnya, range pergerakannya belum terlalu lebar. Untuk resisten terdekatnya ada di 2830, gagal breakout di atas itu ada kemungkinan koreksi turun lagi, konsolidasi di bawah itu. Oke, itu untuk saham PTBA ya, walaupun di awal market sih kayaknya ada kemungkinan masih dibuka hijau kayaknya ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, soalnya MG net buy dan AVG buy-nya untuk MG di harga 2776. Floating loss ya untuk MG-nya 2776 di atas sini. Berarti cost-nya kan 2770, floating loss 6 poin. Oke, itu untuk saham PTBA, perhatikan saya level ini. Kalau gagal breakout di atas 2830, ada kemungkinan koreksi turun lagi. Nah, selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro kemarin ditutup naik 1,72%, hijau. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro, dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masuk, tapi masuk 31,7, jadi aslinya mulai, nyicil ya masuk di saham Adaro. Untuk kemarin Jumat aslinya masuk 29,7 M, lumayan banyak ini hitungannya untuk kelas Adaro habis bagi dividen kemarin ya. Adaro Untuk Adaro kemarin Jumat secara keseluruhan yang masuk itu BK, CC dan, mereka asing. Kayaknya versi asing masuk 14,2 M dan CC versi asing masuk 5,5. Untuk asingnya selain BK ada BB juga yang masuk 7,3 M dan BAK juga masuk. Kemudian yang keluar untuk asingnya YO ya 3,8 M, sedangkan untuk lokalnya jualan distribusi OD versi lokal Netsel 16,3 M untuk saham, Adaro. Emang untuk saham Adaro ini secara valuasi menarik ya dibandingkan dengan PTBA. Kalau kita cek untuk harga saat ini Adaro dihargai dengan PBV 0,7, ROE-nya masih 28 sih, walaupun ada kemungkinan turunnya untuk ROE tahun ini. Sedangkan PTBA dihargai dengan PBV masih di atas 1 kali, 1,08. ROE-nya 15. ROE-nya 15. Jadi untuk Adaro lebih menarik sih kalau menurut saya ya dibandingkan dengan PTBA. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham, Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Untuk saham Bumi kemarin naik cukup tinggi 4% lebih dan ini close di atas, resistennya ya, close di 133. Kalau kita cek untuk transaksinya Bumi
Bumi kemarin Jumat aslinya masuk 21,2 M, kalau kita cek dari tanggal 10 dalam 1 minggu terakhir aslinya netback 37,7, tapi kemarin Jumat masuk lumayan sih aslinya di saham Bumi. Untuk Bumi tanggal 14 kemarin, untuk aslinya yang masuk ada AK, BK, ZB, BB versi asing ini masuk, dan yang keluar untuk aslinya CC, YP, AI. Secara keseluruhan untuk kemarin aslinya ini netbuy. Untuk lokalnya ada MG juga yang masuk 10,3 M ya, tapi untuk lokalnya ada yang distribusi ini DR dan IF. Market maker utamanya MG, untuk MG AVGP-nya ada di harga 132, berarti posisinya floating profit 1 poin aja ya, nggak terlalu banyak. Jadi untuk besok perhatikan aja harga ini 132. Kalau jebol di bawah itu jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau ada yang cekat di area sini, mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy, disclaimer sih. Kayaknya sih ada kemungkinan di awal market dibuka hijau dulu untuk saham Bumi. Perhatikan aja level ini ya, semoga nggak jebol di bawah 132 untuk saham Bumi. Terus kita cek kelas untuk estimasi pendapatannya gimana untuk saham Bumi. Kalau di Bumi turun sih estimasinya ya. IPS-nya turun jadi 10, ini hanya estimasi sih, belum tentu segitu. Untuk PBV-nya masih 2 kali lebih, untuk ROE-nya 15%. Kalau secara fundamental perusahaan untuk saham ini ya belum bagus-bagus banget ya, tapi ini hitungannya lebih baik dibandingkan, beberapa tahun yang lalu. Setelah dan share-nya udah enggak 100% ya, 92% untuk saham Bumi. Ya kalau secara histori sih untuk perusahaannya semakin membaik sih secara fundamental, tapi untuk, apa ya, ya mungkin kalau untuk invest agak nggak yakin juga sih. PBV-nya masih 2 kali lebih, jadi untuk trading aja mendingan ya, tapi kembali lagi disclaimer, perhatikan aja level 132 untuk saham Bumi. Kalau ada yang cegat di arah sini mungkin kalau mau spekulasi buy disclaimer. Tapi kalau turun ya mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham bekas. Untuk saham bekas kemarin naik ya, naik ke 1.360. Sempat ke 1.370 cuman ditarik turun lagi untuk saham bekas. Untuk supportnya setelah histori 1.325 udah jadi area support untuk saham bekas, dan resistennya di 1.460. Kalau kita cek untuk transaksinya bekas kemarin itu kalau nggak salah aslinya netbuy. Bekas kemarin, Jumat tanggal 14 aslinya netbuy 30 M, dan dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netbuy 24, jadi kadang masuk kadang keluar. Untuk saham bekas sih masih belum terlalu rame ya, cenderung sepi, tapi udah di area bawah sih, udah di bottom, jadi kalau mau masuk buat invest bisa dipertimbangkan untuk saham bekas. Itu kemarin tanggal 14 yang, eee masuk itu AKBKYU, ini broker-broker asing ya, AKBKYU versi asing masuk, dan yang keluar, lokalnya jualan, ditampung oleh asing. Jadi asingnya udah mulai masuk ya setelah sekian, lama waktu itu selama konsolidasi di bawah kan asingnya keluar terus, tapi, setelah berhasil breakout di atas 1.325 itu sebagian asing udah, berani masuk, udah mulai nyicil ya. Jadi untuk saham bekas nunggu, mulai rame aja, ada kemungkinan ke 1.400-an lagi ya. Untuk invest ya bisa dipertimbangkan di harga saat ini. Kalaupun turun di bawah 1.325 jangan buru-buru average down gitu aja ya. Jangan buru-buru cut loss juga, sayang ya untuk saham sekelas bekas. Oke, itu untuk saham bekas, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.